Jember, kalau kita dengar namanya yang kebayang pasti daerah yang subur kan? Salah satu lumbung pangannya Indonesia. Tapi ironisnya, sekarang Jember justru lagi menghadapi krisis air yang bisa dibilang cukup parah. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan telusuri gimana sih pembangunan perumahan yang masif itu ternyata memicu krisis hidrologis. Dan kenapa kita nggak boleh menukar keberlanjutan air cuma demi keuntungan properti sesaat. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Paradoks yang akan kita coba bedah sama-sama. Gimana ceritanya sebuah surga agraris malah bisa kebanjiran pas musim hujan, tapi di sisi lain kekeringan pas musim kemarau? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu kontradiksi yang tajam banget antara reputasi Jember sebagai daerah subur dengan krisis air yang sekarang terjadi di depan mata. Kita mulai dari fakta yang jujur aja bikin merinding. Angka ini bukan angka biasa. Ini adalah kedalaman banjir setinggi 1,25 meter yang menerjang perumahan Bumi Mangli Permai pas bencana awal tahun 2022. Coba bayangin, 1,25 meter itu udah lebih dari sepinggang orang dewasa. Ini jelas bukan genangan biasa, ini bencana. Ini dia gambaran ironisnya. Sebuah wilayah yang subur banget, sekarang malah seperti terjebak dalam siklus ekstrim. Kalau hujan, banjir bandang datang. Giliran kemarau, kekeringan parah melanda. Air yang seharusnya jadi berkah dan sumber kehidupan, sekarang malah bisa jadi ancaman. Oke, bagian kedua, kita akan telusuri akar masalahnya. Gimana perubahan lanskap yang drastis ini mengganggu siklus air alami yang seharusnya berjalan baik di Jember? Ada istilah lokal yang pas banget buat menggambarkan apa yang terjadi. Rimba beton. Tepat sekali, di area-area seperti Patrang dan Kaliwates, lahan hijau yang dulunya berfungsi kayak sponge penyerap air hujan, sekarang semuanya tertutup permukaan kedap air. Lahan subur dikorbankan demi perumahan baru. Nah, kuncinya ada pada konsep ilmiah ini, infiltrasi. Gampangnya, ini adalah proses alami di mana air hujan meresap ke dalam tanah untuk mengisi kembali cadangan air kita. Ketika proses vital ini terganggu, ya, seluruh sistem hidrologi jadi kacau balau. Ilustrasi ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Tanah alami itu fungsinya persis seperti spons raksasa. Dia menyerap air hujan, lalu menyimpannya di dalam tanah. Sebaliknya, beton itu bekerja seperti perisai kedap air. Air hujan sama sekali nggak bisa meresap, dan akhirnya cuma bisa mengalir deras di permukaan, yang ujung-ujungnya yang memicu banjir. Kutipan ini memperkuat analogi kita tadi. Seperti yang dijelaskan para ahli hidrologi, betonisasi itu secara drastis mengurangi infiltrasi dan meningkatkan aliran permukaan. Inilah yang jadi penyebab kenapa sumur-sumur warga makin harus digali dalam sementara banjir malah jadi makin sering datang. Lanjut ke bagian ketiga. Sekarang kita fokus pada dampak brutal pembangunan ini terhadap arteri kehidupan Jember, yaitu sungai-sungainya. Coba perhatikan angka ini baik-baik. 54. Ada 54 kompleks perumahan yang diduga kuat telah melanggar peraturan perbatasan sungai, atau yang biasa kita kenal sebagai sempadan sungai. Ini bukan jumlah yang kecil loh, ini adalah sebuah pola pelanggaran yang sistematis. Bentuk pelanggarannya pun beragam, mulai dari membangun persis di area sempadan, melakukan pengurukan ilegal buat memperluas lahan, sampai mendirikan tembok permanen. Semua tindakan ini secara langsung bikin sungai jadi menyempit dan dangkal, yang akhirnya menghilangkan kemampuannya untuk menampung air. Kutipan dari Kompas.com ini jujur aja bikin kita geleng-geleng kepala. Bayangin, sempadan sungai yang seharusnya jadi zona penyangga publik malah diubah jadi hak milik pribadi. Ini menunjukkan ada masalah yang sangat fundamental. Ini bukan lagi sekedar kelalaian, tapi udah jadi potensi pelanggaran hukum yang sangat serius. Keempat, dengan bukti fisik yang begitu jelas, sekarang mari kita lihat kegagalan sistemiknya. Kesenjangan yang besar banget antara aturan di atas kertas dan realita di lapangan. Setiap pembangunan kan seharusnya dipandu oleh rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Inilah cetak biru yang dirancang untuk memastikan pembangunan di Jember bisa berjalan secara berkelanjutan, bukan malah merusak. Aturannya sendiri sebenarnya sudah sangat jelas. Peraturan daerah ini secara eksplisit melarang konversi lahan pertanian produktif yang fungsinya juga sebagai zona hijau dan area resapan air. Jadi secara hukum, lahan-lahan ini seharusnya terlindungi. Tapi, disinilah aturan berbenturan dengan realitas. Ada tekanan kuat dari kepentingan bisnis agar area-area strategis yang disebut segitiga emas ini dibebaskan dari aturan zona hijau. Ini adalah pertarungan langsung antara prinsip perlindungan lingkungan melawan tekanan pembangunan yang seolah abai pada daya dukung alam.
Oke, terakhir, setelah kita memahami akar masalahnya, mari kita bahas jalan keluarnya. Apa saja solusi konkret yang bisa kita tempuh? Solusinya tentu nggak bisa datang dari satu pihak saja. Perlu ada sinergi dan aksi nyata dari 3 pilar utama. Pemerintah sebagai regulator, pengembang sebagai pelaku industri, dan tentu saja warga sebagai kekuatan sosial. Pemerintah Kabupaten Jember harus berani mengambil tindakan tegas. Hentikan sementara semua izin baru di zona resapan. Audit ulang perumahan-perumahan yang sudah berdiri. Dan yang paling penting, tegakkan tanpa kompromi kewajiban setiap bangunan untuk punya sumur resapan. Para pengembang juga harus ikut bertanggung jawab. Mereka nggak bisa sekedar membangun lalu pergi. Ada tanggung jawab sosial untuk memulihkan sumber air yang terganggu, dan sudah waktunya mengadopsi teknik pembangunan yang selaras dengan alam, bukan malah melawannya. Dan yang terakhir, kekuatan ada di tangan Anda sebagai warga. Jangan pernah meremehkan peran kita semua. Menjadi konsumen yang cerdas, proaktif membuat biopori di rumah, dan berani melaporkan pelanggaran adalah langkah-langkah nyata yang kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya akan sangat besar. Pernyataan ini merangkum inti dari semua masalah yang kita hadapi. Kita seringkali terlalu fokus pada kebutuhan akan tempat tinggal, sampai kita lupa pada sumber daya yang paling fundamental untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Pilihan yang dihadapi Jember saat ini adalah cerminan dari pilihan yang juga dihadapi banyak daerah lain. Dan jawaban kita atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan sumber daya air kita bersama. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang.